Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, mahasiswa pasca sarjana ilmu hadis semester 3. Di sini saya akan memberikan atau memperkenalkan kepada teman-teman sekalian bagaimana kita menggunakan aplikasi Hadissoft, sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencari hadis, ya. Sebelum itu, kepada teman-teman sekalian, kalau ingin menggunakan Hadissoft ini, bisa kita install di laptop atau di PC masing-masing. Kemudian setelah kita install Hadissoftnya akan muncul gambar seperti ini, ya. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, disinilah kemudian kita bisa mencari hadis berdasarkan tema yang kita inginkan, atau juga berdasarkan lafal dalam hadis tersebut. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dulu bagaimana Hadissoft ini, fitur-fitur dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, dalam Hadissoft ini terdapat 14 kitab hadis, ya. 9 diantaranya ada di kitab Kutubut Tis'ah yang sudah masyhur, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, sama Musnad Ahmad. Terakhir itu mutamat kalau di kitab 9. Nah, tambahan lagi ada di luar kitab 9, yaitu Sunan Darul-Qutni, kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah, kemudian Sahih Ibnu Hibban, kemudian Al-Mustadrak, kemudian antara Syafi'i. Jadi kitab hadis yang ada di dalam Hadissoft ini hanya mencakup 14 kitab ini, ya. Itu hanya terbatas di 14 kitab. Kemudian apalagi kepada teman-teman sekalian, dalam aplikasi Hadissoft ini bisa memudahkan kita para peneliti hadis atau kajian-kajian ilmiah yang menggunakan hadis, bisa juga memudahkan untuk para penceramah atau mubalik dalam mencari hadis dalam satu tema itu. Jadi akan banyak kemudian muncul hadis-hadis yang bisa kita pakai, baik itu dalam penelitian maupun dalam ceramah, ya. Jadi di sini ada fitur-fiturnya, ada copy, ada font yang bisa kita gunakan, ada sini note, ada kemudian biografi pentakhrij hadis atau mukharrij hadis. Kemudian di sini ada daftar hadis, kemudian sanad hadis, dan akan memberikan juga kita nanti diagram sanadnya hadis. Jadi sangat memudahkan, ya, sehingga tidak lagi secara manual mencari di kitab-kitab langsung dalam kitabnya, kemudian kita sendiri secara manual menentukan siapa sanadnya, berapa orang mukharrijnya, ya. Jadi Hadissoft ini akan memudahkan kita untuk itu. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Pertama-tama teman-teman bisa mengklik yang di atas sini, ya. Kemudian masukkan, apakah yang kita masukkan itu temanya hadis, atau yang kita masukkan itu salah satu lafal dalam hadis tersebut. Nah, misalkan saya di sini mencari hadis tentang ziarah kubur, ya. Makanya tinggal diklik saja di sini di mesin pencarinya, ziarah kubur. Nah, setelah itu kita klik tanda pencarian di sebelah kanan ini, ya. Langsung diklik. Nah, setelah diklik itu akan muncul beberapa hadis yang bertema ziarah kubur. Jadi di sini di sebelah kiri ini akan muncul siapa saja perawi hadis yang mengeluarkan hadis-hadis yang bertema ziarah kubur. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada Sahih Bukhari tidak meriwayatkan, tapi di Sahih Muslim ada 3, Sunan Tirmizi ada 2, ada Sunan Abu Dawud 1, Sunan Nasa'i 7, Sunan Ibnu Majah ada 5, Sunan Darimi tidak ada, Musnad Ahmad ada 21 hadis, Muwatta Malik ada 1 hadis, Sunan Darul-Qutni 1, Sahih Ibnu Khuzaimah tidak ada, Sahih Ibnu Hibban ada 1 hadis, Al-Mustadrak tidak ada, kemudian Musnad Asy-Syafi'i ada 1 hadis. Nah, begini. Jadi kita bisa tahu ada total 43 hadis yang kemudian diriwayatkan oleh perawi hadis
yang bertema ziarah kubur. Jadi di sini kita bisa melihat. Jadi untuk merangkah ke hadis berikutnya, teman-teman bisa mengklik bagian sini. Nah, ini akan berpindah lagi. Nah, tadi kan ada Sahih Muslim 3 hadis, maka akan ada 3 hadis yang akan dimunculkan di sini ya. Nah, itu. Nah, jadi sudah ada hadis yang kita dapatkan bertema ziarah kubur. Begitu juga bisa teman-teman menggunakan salah satu lafaz dalam matan hadis. Itu jadi sangat memudahkan untuk kita. Kemudian apalagi yang bisa kita ketahui dalam aplikasi Hadissoft ini? Dalam aplikasi ini kita bisa mengetahui diagram sanad dalam hadis tersebut ya. Tinggal dipincik di sebelah kanan ini. Akan muncul sanad-sanad dalam hadis tersebut ya. Jadi kita tidak usah menentukan lagi yang ini tidak, langsung muncul secara sistematis siapa saja perawi dalam hadis tersebut ya. Jadi teman-teman bisa mengklik ini untuk diagram sanadnya. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini namanya sanad, diagram sanad dalam hadis. Oke. Kemudian kita juga bisa melihat keterangan warna. Jadi ada penjelasannya. Jadi di sini ada warnanya. Jadi setiap warna itu melambangkan keterangan tertentu. Seperti warna biru muda ini itu adalah sahabat, sedangkan warna biru tua ini itu lafal jarnya ya, lafal ta'dilnya ya. Begitu seterusnya ya. Itu. Kemudian apalagi misalkan kita kan menemukan hadis tersebut di dalam Sahih Muslim. Nah, kalau kita klik yang ini akan memunculkan langsung biografi mukharrij perawi hadis tersebut ya. Langsung munculkan. Nah, ini namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Kushaz al-Kushairi an-Naisaburi. Kunyahnya beliau adalah Abdul Husain. Nasabnya ini. Nah, ini biografinya ya. Ini Imam Muslim ya. Ilmiahnya, guru-gurunya itu sudah lengkap sekali, murid-muridnya. Kemudian kalimat jar wa ta'dilnya itu sudah lengkap. Jadi itu kemudahan yang bisa kita temukan dalam hadis soft tersebut. Ya. Ini bagaimana kemudian ini bisa bermanfaat bagi peneliti hadis. Jadi kalau kita ingin mengutip hadis ini, bisa kita langsung copy. Nah, setelah di copy, kita bisa langsung masuk ke Word. Jadi akan muncul di Word hadis yang kita inginkan. Jadi langsung saja di paste tadi. Hadis yang kita inginkan langsung ya. Jadi kita tinggal atur saja sesuai dengan penulisan kaidah penulisan yang ada di kampus masing-masing ya. Ini kalau di UIN Alauddin itu dia menggunakan Calibri 16, bukan Calibri. Kemudian begini konsepnya. Terus begini. Jadi sudah muncul. Jadi tidak usah lagi capek-capek mengetik secara manual untuk menemukan hadis ini. Ini sudah lengkap artinya. Jadi tinggal kita atur saja penulisannya dan kita akan diberikan kemudahan seperti ini ya. Nah, ini untuk supaya tidak capek-capek lagi kita mengetik Arabnya, mencari tahu artinya, langsung bisa kita copy ke dalam Word. Nah, ini juga salah satu fungsinya untuk para peneliti hadis ya. Itu teman-teman sekalian. Jadi mungkin sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.